Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning, ya, ladies and gentlemen. Uh, Pada kesempatan kali ini, kita akan mengikuti seminar, ya, dari Dr. Anggraini. Dr. Anggraini Alam ini adalah senior saya, gitu ya. Kalau udah ada yang pernah ketemu belum sama beliau, atau nanti mungkin ya ketemu sama beliau. Beliau adalah ahli infeksi, ya. Jadi Anda beruntung dapat pencerahan langsung dari narasumber yang paling tepat, gitu ya. Nah, ini menarik karena kalian juga sedang membahas tentang demam, betul tidak? Di malaria ini, gitu ya. Salah satunya, gitu ya. Salah satu Anda pintu utama untuk mempelajari, oh ternyata demam itu secara definisi apa, gitu ya. Terus kemudian ada berapa jenis, karakteristik dari demam dan segala macam dan segala macam. Baik, pada kesempatan kali ini judulnya adalah demam ruam pada anak. Silahkan Dr. Anggraini Alam, Zoom link is yours. Thank you so much, Dr. Resti. Nice to meet you all ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi sudah dijelaskan. Ada demam, kok muncul namanya ruam atau rash. Mentang-mentang saya orang anak, jadi saya bicaranya adalah pada anak. Kalau kita bicara demam sendiri, demam itu per definisi ya adalah suhu silat 37,5 derajat Celcius. Nah, jadi kalau suhu manusia yang normal itu berapa sih? Dulu itu adalah sekitar 36,3. Namun zaman modern ini ternyata suhu manusia katanya lebih dingin. Lebih dingin. Jadi kita itu mungkin 35 itu zaman now manusia modern suhu lebih rendah dibandingkan dulu. Nah, normal enggak ya? Kalau seorang anak itu ada demam, kemudian muncul juga ruamnya. Ini adalah kehebatan dari anamnesis. Dulu anamnesis pada saat pemeriksaan penunjang itu masih sedikit, 80% itu udah benar kalau kita melakukan anamnesis. Sekarang itu turun dengan berbagai pemeriksaan penunjang. Nggak pede lagi. Buku-buku tentang pemeriksaan penunjang Barbara Bates dari edisi ke edisi yang sekarang itu makin ringkas, makin memudahkan. Kalau dulu yang namanya anamnesis pemeriksaan fisik itu bukunya tebel-tebel. Di tahun-tahun awal kedokteran demikian, karena pemeriksaan penunjangnya sedikit. Nah, kalau ada demam dan ruam, perhatikan usianya berapa, karena beda itu. Bayi, anak, dewasa kalau sampai muncul demam dan ruam. Lagi musim apa nih? Nah, ini penting sekali nih pada infeksi. Kalau infeksi itu harus mengerti epid. Artinya sedang banyak apa ya sekarang? Mungkin yang sekarang ada di klinik sekarang lagi banyak mumps ya, parotitis epidemika. Kemudian asalnya dari mana atau dia ada traveling mungkin, kemudian mungkin bekerja di mana. Nah, yang penting lagi, sudah lengkap nggak imunisasinya? Sesuai nggak dengan usianya? Kemudian adakah komorbid serta alergi? Tentu status imunologi, kalau imunokompromis akan memengaruhi demam ruam dan perjalanan penyakit. Kemudian tertular enggak dari sesuatu? Apakah pekerjaan atau obat-obatan? Itu biasanya karena alergi, atau dari orang yang sakit, atau dari hewan-hewan terutama yang liar, atau terkait dengan kehidupan sosial serta HIV. Nah, sekarang begitu kita menanyakan hal-hal tadi secara umum, maka mulailah
kita bertanya terkait dengan ruamnya. Tipe lesinya, prodromalnya bagaimana, mulai dari mana muncul ruamnya, sudah berapa lama, kemudian bagaimana cara penyebarannya, apakah dari tengah keluar, luar ke dalam, sentripetal, sentrifugal, apakah ini akan berubah pada saat kita menekannya, kemudian apakah ada obat-obatan yang dikonsumsi oleh pasien. Serta kita tanyakan lagi, nyeri nggak, gatel nggak, ada nggak simptom yang konstitusional, sistemik, seperti ada demam, ada malaise, ada sakit-sakit badan. Kemudian apakah ada pembesaran kelenjar getah bening. Kemudian secara umum begitu kita lihat pasiennya, ingat ya, kalau yang namanya anak itu ada segitiga. Pediatric Assessment Triangle. Untuk melihat bagaimana secara umum kesadaran pasien, napasnya bagaimana, sirkulasinya bagaimana yang diharapkan sebagai pucat atau sianotik. Jadi, pemeriksaan fisis. Next, kita akan lakukan apabila PAT-nya itu sudah kita lihat apakah kita mau tata laksana terlebih dahulu karena si anaknya mengalami suatu kegawatan atau kita bisa pelan-pelan lakukan pemeriksaan fisis. Nah, kalau kita melakukan pemeriksaan fisis, jangan lupa tanda vital. Dan sudah termasuk tanda vital untuk mengetahui berapa saturasi oksigen. Secara umum kelihatannya sadar nggak? Tampak sakitnya seperti apa? Kemudian kita cek kelenjarnya. Besar, tidak, sebelah mana? Ada lesi kah di tempat lainnya? Ada organomegalika, heparnya, liennya? Adakah tanda sendinya mengalami inflamasi? Atau ada suatu keterlibatan susunan saraf pusat. Jadi sedemikian lengkapnya pemeriksaan fisis dilakukan. Nah, tentunya apalagi kalau sudah lewat bagian kulit, tipe ruam, apakah dia diskret atau uniform, adakah hiperpigmentasi, adakah desquamasi, konfigurasi, kemudian lesinya menyebar seperti apa, itu sangat diperlukan dan ini masuk pemeriksaan fisis yang secara dermatologi. Sedangkan tes diagnostik demam ruam pada anak umumnya tidak dibutuhkan. Jadi betul-betul klinis. Kalaupun diperiksakan secara umum saja, umumnya adalah cukup darah perifer lengkap. Barulah bila mana kondisi pasien demam ruam itu berat, maka kita melakukan kultur, mau darah atau mau dari cairan meningen, atau kita tes untuk mikroskopis, gram stain, kemudian melakukan biopsi. Tetapi pada umumnya betul-betul klinis. Sehingga perhatikan yang nomor satu, ini kalau dia serius, maka kita akan lakukan pemeriksaan-pemeriksaan penunjang yang lengkap seperti tadi. Ada yang dengan gejala khas, biasanya ringan, yaitu seperti morbili, Rosella infantum, varicella, demam scarlet, hand, foot and mouth disease. Kemudian demam ruam mungkin muncul pada awal penyakit, mungkin belum jelas penyakit
dengan adanya muncul ruang konvalesen seperti pada dengue. Sekali sesuatu yang ruam tidak melulu atau bisa ada demam, bisa juga tidak. Ini adalah pasien-pasien dengan febrile illness dan ruam bisa masuk berat. Ada demam ruam dengan shock seperti pada toxic shock syndrome. Ada demam ruam dengan konjungtivitis seperti pada campak dan Kawasaki. Ada demam ruam nyeri perut seperti demam tifoid. Bisa ada ruam itu. Ada demam ruam dengan diare. Ini biasanya pada suatu bisa itu ETEC, E. coli, toksik, ya. Kemudian bisa terjadi perubahan dari kesadaran demam ruamnya. Bisa dengan demam ruam, ternyata pada saat kita ronsen dada ketemu infiltrate, itu biasanya pada suatu komplikasi atau SLE, ada demam ruam dengan relatif perikardia, ada demam ruam dengan bulat seperti gas gangren, ada demam ruam sampai muncul purpura, bisa itu seperti hipersensitivitas, vaskulitis, bahkan henostone line purpura. Ada demam ruam dengan adenopati, ini bisa pada rubella. Demam ruam dengan splenomegali, itu bisa terjadi bahkan pada mononukleosis infeksiosa. Jadi demikian banyaknya demam ruam dan tabel ini bisa membantu. Tentunya kalau tadi itu sudah spesifik, kita bingung juga ini mana ya yang virus, mana yang bakteri. Kalau kita bicara makula papular, virus umumnya karena campak. Kalau bakteri ya karena demam scarlet. Kalau sampai bulosa, demam ruamnya, mungkin hand, foot, and mouth disease. Kalau bakteria itu impetigo. Sedangkan demam ruam dengan tracheobronchitis non-blanching, artinya kalau ditekan dia tetap pada tampak atau itu perdarahan, virus itu hemorrhagic virus. Sedangkan bakteria, hati-hati, meningococcus. Ini yang harus saya tekankan, meningococcus. Kalau ini pasiennya juga tampilannya berat, karena harus segera ditangani, bila tidak yang ada adalah kematian. Sedangkan kalau diffuse, demam ruamnya bisa tinggi, atau kalau bakteria kembali lagi, demam scarlet it's okay, tetapi kalau toxic shock syndrome itu juga mengancam kehidupan. Jadi kalau kita bicara demam dan ruam, tidak melulu hanya virus, tetapi juga bakteria. Kita bicara demam dan ruam, lihat tanda dan gejala apalagi yang menyertainya. Nah, jadi dengan sekian banyaknya penyakit, tentunya kita akan ambil yang paling sering pada anak. Paling sering apa? Yaitu campak. Kalau kita lihat ini ada fifth disease, itu karena yang nomor satunya adalah campak. Nanti saya terangkan. Kemudian ada demam scarlet. Ini fifth disease karena human parvovirus. Kemudian ada roseola atau kita kenal sebagai exanthema subitum atau roseola infantum. Nanti kita lihat penyakitnya masing-masing. Fifth disease. Seperti yang jarang dengar, tetapi khas sekali. Anaknya itu seperti habis ditamparin ini pipinya karena dia merah merona. Bisa ada flu-like illness, demamnya biasanya tidak berat, nyeri tenggorok
Mungkin ada. Dan paling sering pada anak. Dikatakan seumur-umur ini 20% ini kita sebetulnya sudah terinfeksi oleh virus ini. Jadi fifth disease itu dia penyakit kelima karena nomor 1 itu selalu campak. Jadi campak itu menjadi reference. Kemudian yang nomor 2 demam scarlet, nomor 3 rubella, 4 itu sudah dibuang, 5 si fifth disease, 6 adalah Rosen. Jadi 6 penyakit demam ruam yang biasa terjadi pada anak dan kalian semua perlu kuasai. Begitu kita bicara yang nomor 2 demam scarlet, maka pasien datang itu dengan demam tinggi. Ingat ya, kalau fifth disease itu tidak tinggi. Ini demamnya tinggi, spike ya, dan khas sekali dengan nyeri tenggorok dan ruamnya itu warnanya merah seperti sama semuanya. Kalau diraba seperti meraba amplas, paper sand. Khas lagi adalah bisa memang ada seperti ditampar juga. Minta keluarkan lidahnya, awal dia akan menjadi suatu white strawberry tongue yang kemudian menjadi red strawberry tongue. Strawberry tongue karena muncul papil-papil seperti ini. Kemudian bisa ada pasia lain, yaitu kalau kita buka bajunya, ada seperti garis-garis putih pada tubuh. Kemudian next-nya kita bicara ini biasanya pada bayi. Ya setidaknya usia 18 bulan itu paling banyak si demam ruam dengan demam yang tinggi sekali. Anaknya, si bayinya umur 1,5 tahun begitu bisa kejang-kejang sehingga orang tua takut. Kalau bayi bisa bulging fontanelnya, bisa ada kelainan lainnya, ya, sangat menular. Tetapi kemudian demamnya turun, lalu anaknya ini yang tadinya aman-aman, apa ya, tadinya iritabilitas kemudian menjadi aman, tentram, damai setelah ruamnya keluar. Jadi kalau ada bayi anak dengan demam tinggi, demam turun, lalu muncul ruam, anak menjadi nyaman, maka penyebabnya adalah roseola infantum atau exanthema subitum. Jadi berbeda dengan yang tadi si demam scarlet. Karena demam scarlet penyebabnya bakteria, maka harus kita berikan antibiotik, harus cure-nya itu betul. Kalau ya 10 hari, ya 10 hari. Karena kita tidak mau next dia menjadi suatu demam akut rematik karena penyebabnya ini adalah gas. Bila demam rematik akut itu tidak diobati, next-nya menjadi penyakit jantung rematik. Jadi demam scarlet wajib untuk antibiotik. Roseola infantum tidak perlu antibiotik. Jadi masing-masing ini berbeda. Sekarang kita lihat kasus apakah ini. Kita lihat ya, seperti ini. Ada demam, ada ruam, bentuknya vesikal. Dan kalau kita lihat, ternyata satu bentuk yang menyebar ke seluruh tubuh. Itu adalah monkeypox di Afrika. Monkeypox yang disebut sekarang mpox karena nggak mau si monyet menjadi disalahkan menyebabkan penyebaran penyakit monkeypox. Itu seperti cacar zaman dulu bila di Afrika. Sedangkan outside of Afrika, si mpox ini
lesinya lebih sedikit, tidak menyebar luas, bisa nggak ke anak? Bisa. Ini adalah seorang ibu kena mpox. Lihat lesinya. Si kecil kena mpox yang asalnya demikian. Ini adalah mpox outside Afrika. Yang seringkali sekarang karena mpox ya sampai kapan ya? Beberapa hari yang lalu di Jakarta itu 88 sudah ada. Dan belum ada anak. Semoga tidak usah ada pasien anak. Itu tadi contoh Eropa. Nah, kalau kita bicara varicella yang dikatakan seperti embun yang nempel di kelopak mawar, kita akan lihat tampilan demikian. Dan dia seperti pasar malam lesinya. Walaupun kita tahu di hari kedua ada vesikelnya, kemudian lama-lama dia mungkin bulannya terisi cairan yang lebih keruh, kemudian dia pecah kering. Di satu masa, apabila terjadi varicella, di mana demamnya tinggi, kemudian muncul semua ini sampai krusta, di satu waktu ada berbagai macam lesi seperti pasar malam. Jadi berbeda dengan mpox. Seringkali keluarga itu mendekat-dekatkan anaknya yang cacar air atau demam ruam lainnya. Padahal kita tidak ingin seseorang dengan varicella menularkan ke semuanya karena bisa terjadi komplikasi demikian. Ini semua pasien RSAS. Ini anak cacar air, tetapi kemudian jalannya menjadi demikian ataksia. Jadi ataksia serebeler bisa terjadi komplikasi dari varicella. Sedangkan ini adalah varicella bullosa. Lihat, dia sampai besar-besar telinganya habis demikian. Ini adalah cacar, bentuk dari komplikasi cacar air. Dan ini adalah yang paling tidak mengenakan. Sampai terjadi ensefalitis karena cacar air. Jadi jangan anggap cacar air itu ringan. Komplikasi bisa berat. Oke, sekarang kita kembali nih. Ada mpox, ada varicella. Smallpox atau cacar dari zaman dulu itu dianggap sudah habis dari muka bumi ini. Tinggal ada 2 laboratorium yang memiliki virus cacar. Satu adalah di Atlanta, Amerika, ya CDC. Yang kedua adalah di Rusia. Tentu itu kehati-hatian jangan sampai menjadi senjata biologis. Kalau mpox, nah kita lihat ya, dibandingkan dengan cacar air, masa inkubasinya itu lebih panjang tetapi mirip-mirip saja. Ada gejala demam, nyeri tubuh, flu-like itu varicella itu cepat, kemudian muncul ruamnya, sedangkan mpox lebih panjang. Ruamnya tentu akan lebih panjang pada mpox dan dia lebih dalam ke dermis sehingga akan berbekas. Berbeda dengan cacar air tidak berbekas. Kalaupun ada bekas tipis-tipis putih nanti akan hilang. Prodromal demamnya jauh lebih tinggi. Mpox bahkan bisa mencapai 40 derajat Celcius dan jelas ada limfadenopati alias pembesaran kelenjar getah bening yang kita katakan pembesaran bila diameternya 1 cm, kemudian sampai ada lesi di telapak tangan. Distribusinya ini yang berbeda.
Kalau cacar air, dia itu dari batang tubuh keluar. Kalau lesi dari ampox dari luar ke dalam. Dan kalau tadi dia bagus sekali si vesikelnya berisi air. Kalau yang namanya ampox dia umbilicated, ada airnya tetapi bagian tengahnya seperti umbilical. Kemudian dalam satu waktu itu, kalau mpox itu hanya satu macam saja. Pas vesikel-vesikel, pas papula-papula, kemudian pas krusta-krusta, tetapi berbeda kalau varicella. Dalam satu waktu ada berbagai lesi. Oke, kita kembali lagi ke cacar air yang jauh lebih sering kita temukan dibandingkan mpox. Sama-sama ini antivirus. Untuk cacar air, anak pada umumnya kita berikan adalah acyclovir atau valacyclovir. Kalau famciclovir itu biasanya hanya pada dewasa. Tetapi pada dewasa, mau acyclovir, mau valacyclovir, kita akan berikan. Dewasa itu diberikan terapi. Tetapi kalau pada anak-anak, bukan bayi ya, dengan sedikit lesinya, itu pada umumnya kita tidak berikan untuk terapi antivirus. Jadi yang kita berikan justru kalau dia itu bayi, baru lahir atau bayi, atau dia immunocompromised, atau remaja, kita katakan 13 tahun ke atas. Mengapa? Karena mereka berisiko mengalami varicella yang berat, yaitu lesinya bisa lebih dari 500, atau dia bisa mengalami komplikasi dari varicella, termasuk yang tadi, pneumonia, ataksia, encephalitis, dan vesikoblosa. Kita lihat lagi, kasus apa ini? Anak ini nggak mau makan minum. Menurut orang tuanya, ini banyak sekali sariawan di mulutnya. Baik di tangan maupun kaki, ini banyak betul lesinya. Katanya di tempat penitipan anak ada yang sakit flu Singapura. Nah, silakan apabila ada yang mau jawab, apakah ini penyakitnya? Ada yang tahu? HFMD kah, Dok? Bagus, hand, foot, and mouth disease. Jadi jangan ngomong flu Singapura. Nanti orang Singapura itu bete. Soalnya nggak ada nomenklatur demikian. Hanya ibu-ibu hobi sekali ngomongnya flu Singapura. Betul, bagus. Nah, jangan heran kalau bulan depan kukunya bisa lepas. Karena memang demikianlah perjalanan penyakit. Kalau ditanyakan mengapa demikian, sampai sekarang belum tahu ini sebabnya kenapa ya. Tetapi begitu hand, foot, and mouth disease ini, demamnya berkepanjangan dengan lebih dari 38,5 derajat Celcius. Anaknya letargi, muntah-muntah, maka kemungkinan dia mendapatkan hand, foot, and mouth disease yang disebabkan oleh EHO virus. EHO itu singkatan ada enterovirus, ada Coxsackie virus, ada others, ada herpes juga. Kemungkinannya akibat enterovirus 71. Kalau menemukan adanya lesi tadi, ditambah ada simptom demikian. Enterovirus 71 memiliki 5 stiji. Jangan anggap ringan. Karena bentukannya dia seperti sepsis-like syndrome dengan ada diarrhea. Kemudian akhirnya menjadi kejang-kejang.
lalu menjadi cardiopulmonary failure. Jadi kalian kalau mendapatkan kasus seperti sepsis, kemudian ada diare, kemudian ada kejang-kejang, failure, sindrom yang saya sebutkan tadi, mohon dilaporkan ke dinas kesehatan setempat. Karena ada 6 penyakit dengan sindrom. Termasuk yang tadi saya sebutkan, perlu pelaporan. Mengapa demikian? Dia potensial wabah. Satu, demikian itu sekitarnya bisa terjadi. Dan yang kedua, akan dibantu oleh lab rujukan, yaitu lab rujukan Umi Jati di Jakarta dulu BPLK, lab BPLK nasional, untuk tahu ini sebabnya apa. Karena banyak sekali sekarang virus-virus berkeliaran, tetapi di satu sisi kemampuan untuk melakukan diagnosis juga makin meningkat. Oke, hand, foot, and mouth disease nggak ada obatnya. Dia yang penting precaution, droplet, bersihkan semua sekitarnya, mainan segala. Vaccination sudah ada. Di kita ada nggak? Ada, tetapi belum masuk program nasional, masih private sector. Dan tentunya karena dia sangat menular, termasuk kalau pas rawat rumah sakit karena nggak bisa minum, dehidrasi jadi dirawat, atau kalau dia punya sindrom yang tadi, sekitarnya harus kita bereskan infection control. Nah, penyakit apa lagi ini? Siapa yang bisa jawab? Ada 3C, tapi ringan. Ada diare sebelumnya, ada demam. Muncul ruam. Ruamnya mulai di muka, lengan, badan, tungkai. Variasi. Ada limfadenopati waktu kamu raba. Ternyata dia suboccipital, auricular posterior, cervical. Menurut orang tuanya, wah itu sebelum muncul demam ruamnya sudah ada nih. Anaknya juga bisa ada artralgia, artritis. Walaupun ini biasanya pada anak perempuan yang cukup besar. Siapa yang tahu? Silakan. Ini rubella kah, Dok? Oke, siapa ini yang jawab? Kayaknya jawab terus ya. Tapi namanya pengunjung. Jadi nggak jadi deh dapat hadiah dari Dokter Lesti. Benar jawabannya. Oke, bagus. Bayangkan seperti ini nih, campak dan rubella di Indonesia. Padahal 2024 mestinya ya. Sekarang dimundurin 2026. Campak rubella sedunia udah nggak boleh ada. Bayangkan, gagal total lah. Wong kita ini semua very high risk-nya kayak begini. Ya, untuk campak dan campak rubella di Indonesia. Kalau kena rubella, jadinya begini nih. Telinganya nggak dengar, lingkar kepalanya kecil, otaknya aslinya juga kecil, katarak, jantungnya bocor, kemudian juga dia ada keterlambatan perkembangan. Bayangkan tahun 2016 Yayasan Sadikin yang begini dapat 600. Kemudian di RSCM dapat 400. Yang kayak begini. Di Amerika dapat ada 4 aja, itu senegara langsung dilakukan bulan imunisasi nasional untuk MMR, MR. Di Perancis ada 14, itu Menteri Kesehatannya udah kopat-kapit. Lakukan itu semuanya bulan imunisasi nasional. Kita 1000 anteng banget deh. Nah,
Udah ada namanya ya, saya nggak jadi kasus apakah ini. Karena udah ada ini kita wabah measles. Jangan lupa mungkin ada yang pernah baca, ada penyakit misterius di Baduy, mati 9. Pas dilihat ternyata itu adalah campak. 2017 kami itu orang UKK infeksi itu ke Papua, di Timika dan Mimika. Itu banyak yang meninggal. Kenapa? Karena campak. Kemudian Disneyland, entah yang mana lupa saya. Disneyland itu sampai ditutup karena pernah ada yang ketularan campak setelah pulang dari Disneyland. Kemudian ada university sampai UCLA ditutup karena ada yang campak. Dipastikan, jadinya dikurung dulu, mahasiswa nggak boleh pulang, suruh nginep, dipastikan dia aman, baru satu-satu keluar. Yang beneran campak itu nggak boleh keluar dari universitinya. Sebegitu seriusnya dalam menangani campak. Indonesia sendiri waktu tahun 2023 ini bayangkan kita punya wabah 6.000 lebih campak itu yang tercatat, yang diperiksa spesimennya. Dok, kan aman. 2023 boleh demikian, 2024 itu kecil, cuma 1.660. Memang beginilah sifat penyakit infeksi. Kalau sudah banyak yang terinfeksi, maka kekebalannya muncul. Dan kita tahu long life untuk campak dan rubella. Namun sampai April begini ada KLB 10 di 9 kabupaten kota di 7 provinsi. Termasuk Jawa Barat. Jawa Barat tuh selalu kalau KLB itu ada aja. Mengapa? Karena memang imunisasi coverage, lihat ya. Hanya untuk yang umur 9 bulan hancur total. Ya, jadi jelek sekali. Oke. Oh, sayangnya ini tertutup. Kalau kita bicara campak, maka ada 3C dulu. Kita ketemu dulu koplik spot, yaitu di bagian bukal dekat molar 3. Kelihatan ada bintik-bintik dengan pucat bagian dasarnya. Itu koplik spot muncul 1-2 hari sebelum munculnya ruam campak. Jadi kalau tadi dokter pengunjung bisa melihat koplik spot dan bicara ke orang tua bahwa Bu, 1-2 hari kemudian nanti muncul ruam ya. Anak ibu sakitnya campak. Waduh, kamu pasti dianggap dokter yang hebat karena bisa tahu campak sebelum muncul ruam. 3C, koplik spot. Itu yang paling penting. Nah, ini yang harus ditekankan. Pasien dengan campak, karena seluruh epitelnya kena, mau epitel, saluran cerna, saluran napas kena, maka diare, muntah, pneumonia, konjungtivitis, semua itu bisa kena. Dan kalau dia sudah malnutrisi berat, vitamin A-nya kurang, maka bisa terjadi kebutaan, ensefalitis. Yang sering kali terlupakan komplikasi neurologi. Seringkali kita mendapatkan anak masuk ke rumah sakit mati aja. Itu akibat bisa campak. Bisa tahun depan meninggalnya. Namun paling sering kita dapat adalah 1 dari 25.000 yang terkena campak, bisa 10.000 sampai 100.000, dan ini kita sering temukan di rumah sakit Hasan Sadikin adalah subacute sclerosing panencephalitis. Jadi pasien itu masuk dengan keluhan
Dok, anak ini biasanya juara. Ini mau masuk SMP, SMP-nya sudah pasti ini masuknya sekolah negeri. Kata gurunya, kok sekarang jadi penurunan prestasi? Sekarang pegang bolpen yang tadinya masih bisa, sekarang bolpennya jatuh terus. Dan sekarang dok, gerak-gerak terus badannya. Hanya berhenti saat tidur. Tidur ganti. Anaknya datang, dirawat. Dan anaknya itu tinggal begini terus, goyang terus. Dan lama-lama dia seperti mengantuk terus tidur. Goyangnya tidak hilang-hilang. Tidak ada obatnya. Jadi apa yang kita lakukan? Bu, Pak, ini tinggal kita tender love and care. Urus pasiennya, kita berikan makannya, beri obat-obatan agar tidak bergerak-gerak, tetapi hanya menunggu kematian. Seperti pada video ini. Her normal milestones, usually a little earlier than she should have done. And at the age of 11 months, she contracted measles. She wasn't particularly poorly, and she recovered very rapidly and went on to have a very normal rest of her child. Oke, jadi ini kejadian di Inggris. Karena mereka itu pakai MMR. MMR itu memang ada sedikit menggunakan embrio ayam. Takut ibunya karena anaknya alergi kuning telur. Tidak mau divaksin. Sampai terkena campak di usia 19 bulan. Aman, tentram, damai. Tapi waktu bersekolah, seperti saya katakan tadi, tiba-tiba turun kesadarannya. Ibunya nyesel. Coba kalau tetap mau divaksin. Dan kalau memang alergi telur, tinggal divaksinnya di rumah sakit. Beres. Di Indonesia, nah satu begini heboh. Di Indonesia banyak yang nggak mau divaksin. Termasuk pasien-pasien, kita setahun itu bisa dapat 5 pasien SSPE. Biasa bikin. Jeleknya lagi kalau kena campak, terjadi immune amnesia. Artinya, semua antibodi yang sudah ada di anak itu seperti hilang semuanya. Sehingga anaknya kalau kata bahasa Sunda itu riwir sakit-sakitan. Sampai nanti akhirnya dapat antibodi lagi. Dikatakan immune recovery-nya itu bisa berbulan-bulan, bahkan sampai lebih dari 5 tahun. Dengan tata laksana campak, tak ada obatnya, suportif saja. Namun kita harus berikan vitamin A dosis tinggi. Karena memang pada campak akan menurunkan kadar vitamin A sehingga rusak itu si epitelisme. Kalau kita tidak perbaiki dengan vitamin A, maka akan menjadi buruk. Oleh karena itu, pemerintah memberikan vitamin A 2 kali per tahun sehingga kalau ada seperti ini tidak terjadi kebakaran. Antibiotik kalau ada infeksi sekunder, namun demikian. Karena kami dari Ikatan Dokter Anak Indonesia menemukan banyak yang mati di Papua, banyak yang mati di Nunukan, banyak yang mati di Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku karena campak. Dan bolak-balik saja KLB campak. Karena cakupan imunisasi kita yang buruk, itu biasanya disebabkan oleh orang tuanya sendiri yang nggak mau divaksin anaknya, padahal anaknya berhak dapat vaksin. Maka untuk yang berisiko tinggi seperti belum pernah divaksin, malnutrisi, balita, punya komorbid, ada terapi imunosupresan, ada keterlibatan mukosa luas seperti stomatitis sehingga nggak mau makan sama sekali, atau memang tinggalnya kan ini di timika-mimika di pohon, nggak bisa dimonitor perkembangan pasiennya. Jauh sulit menjangkau Fasienkes, maka berikan antibiotik pada campak yang seharusnya tidak memerlukan antibiotik. Boleh cotrimoxazole, boleh amoxicillin.
Sampai kapan? 5-7 hari. Jadi ini adalah national wisdom, local wisdom Indonesia yang sampai akhirnya kita harus mengeluarkan hal ini yang harusnya ini nggak boleh ini orang infeksi memberikan antibiotik untuk penyakit karena virus, tetapi terpaksa karena kematiannya keliwat tinggi. Oke, sekarang ada demam ruam juga, tetapi ini saya cepat saja. Terjadi nggak di Indonesia? Ini Kawasaki. Ada terjadi. Biasanya demam ruamnya berkepanjangan. Kalau tadi kita cerita campak, rubella, kita cerita Roseola infantum, kita fifth disease, kita demam scarlet. Yang namanya demam ruamnya itu amat sangat jarang berkepanjangan sampai 2 minggu. Dan kalau berpikir ini memang diagnosis bandingnya demam scarlet, ini tidak berespon dengan antibiotik. Demam ruam tetap ada, mata merah tetap ada, strawberry tongue-nya tidak perbaikan, bibirnya bisa pecah-pecah, telapak tangannya pecah-pecah. Jadi memang lebih menyerupai suatu demam scarlet dibandingkan dengan campak. Biasanya balita dia ada acute phase, subacute, convalescent. Tentunya kita ingin dapat di sekitaran ini, artinya kalau ternyata kalian mendapatkan pasien demam ruam non campak non yang lainnya, kemudian kok nggak beres-beres, bahkan difikirkan demam scarlet kasih antibiotik, kita inginkan dalam 10 hari segera ke dokter spesialis anak karena kita tidak mau jantung koronernya terkena. Oke, ini perbedaannya. Mau pakai antipiretik cuek. Tapi demam scarlet hati-hati, kalau kita tidak obati dengan baik, maka dia bisa menjadi demam rematik akut atau menjadi KNAPS atau glomerulonefritis pasca post streptokokal. Oke, sekarang ini yang bagian yang paling deg-degan Dr. Resti. Supaya semua mahasiswa mengetahui bagaimana situasi imunisasi kita sebelum dikejar-kejar, yaitu pada masa COVID. Karena banyak yang sakit, puskesmas pada ketularan semuanya, posyandu nggak jalan, turun semua cakupan imunisasi. Sehingga 1,7 juta anak itu ya kebanyakan lagi-lagi Jawa Barat tidak menerima imunisasi. Ingat, kalau mereka sakit, nggak cuma satu loh yang sakit, tetapi bisa menyebar kemana-mana. Dan tertinggi penularan adalah campak dari 1, itu bisa menularkan ke 17 bahkan 18 orang lain di sekitarnya. Bayangkan kalau nggak divaksin. Oleh karena itu, Indonesia, ayo semuanya melakukan bulan imunisasi nasional, catch up semuanya. Namun demikian, dari total target 3,2 juta, cuma bisa 61%. Itu yang kita nangis. Karena yang namanya cakupan imunisasi, kalau kalian dengar bulan imunisasi nasional, bukan hanya di Indonesia saja. Perlakuan ini secara global dunia. Setelah COVID dilakukan BIAN internasional, mau di Amerika, mau di Kanada, mau di Denmark, mau di Singapura, mau di Thailand, mau Malaysia, mau Vietnam, semuanya melakukan BIAN. Tetapi cakupan mereka itu mendekati 100%, Indonesia hanya 61%. Oleh karena itu, di 2023, lihat ya, kebanyakan kuning, lalu merah membara 2023 untuk imunisasi DTP HIV. Oke lah,
untuk imunisasi dasar lengkap alias untuk 9 bulannya, lihat tetap aja itu yang namanya Aceh Papua itu jelek. Kita kepinginnya hijau. Hijau itu artinya di atas 95%, maunya memang begitu sedunia. Penyakit semua yang tadi dijelaskan potensial wabah. Jadi kamu bayangkan wabah terus, tetapi kalau wabahnya udah melulu, akhirnya jadi ada terus alias endemik ya, kita nggak kepingin. Gara-gara tidak diimunisasi, itu akhirnya virusnya, infeksinya menyebar. Kalau ada imunisasi, sudah sampai herd immunity, paling tidak 95%, maka 4-5% lainnya akan dilindungi oleh semuanya yang sudah bisa rentan. Nah, tadi ya, kita bicara campak B1 bisa ke 18. Kita bicara rubella itu bisa sampai 1, bisa sampai 8 orang. Sangat amat menular. Oleh karena itu, satu, kalian harus menekankan bahwa divaksin dong. Kemudian laporkan. Kalau menemukan, laporkannya gampang kok ke puskesmas tempat. Kalau ada demam, lalu ada ruam. Kalau yang lain-lainnya penyakit ini ada, tetapi saya karena bicaranya demam ruam, laporkan bila ada demam ruam karena potensial wabah. Oleh karena itu, pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Vaksin itu sangat spesial. Sudah decades dia ditemukan dan aman. Sudah terbukti seluruh dunia itu berlomba-lomba melengkapi vaksinnya. Memang di Indonesia itu belum baik. Padahal kita sudah punya banyak sekali modal. Bahkan PCV pun sudah diberikan pada bayi kita. Imunisasi ini bahkan sampai dewasa agar tidak terkena penyakit demam ruam. Untuk campak rubella usia 9 bulan, lalu kita ulang lagi di usia 18 bulan, kemudian diulang lagi pada saat usia kelas 1 SD, dan harusnya diulang lagi pada saat usia subur atau mau menikah. Jadi demikianlah keperluan dari campak. Sayangnya sampai sekarang ini belum ada suatu kebijakan mengharuskan imunisasi lengkap bila mana menitipkan anak atau bila mana anaknya masuk PAUD atau masuk sekolah. Yang itu dilaksanakan di negara tetangga kita seperti Malaysia, Filipina, Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura. Mereka mengatakan bahkan di Jerman, bahkan di Amerika, di negara maju, mereka mengharuskan demikian. Sehingga buat mereka itu gampang. Silakan saja tidak dilakukan imunisasi. Namun begitu anak Anda memerlukan masuk ke tempat penitipan anak atau masuk TK, bahkan sekolah, dilihat belum lengkap, maka tidak boleh masuk. Sehingga semua harus diharuskan diimunisasi, cakupannya menjadi mendekati 100%. Oke, sebagai take home message, saya sudah 1 jam ini bicara. Demam ruam itu memang memerlukan kemampuan untuk menegakkan diagnosisnya. Kalian semua sebagai mahasiswa mesti mempelajarinya dengan baik. Dan approach kalian sudah dengan systematic approach sudah baik. Dengan adanya kasus, hati-hati apabila pasiennya punya komorbid dan dia potensial bisa mengancam kehidupan. Dan jangan lupa, karena potensial wabah harus dilaporkan,
dan sudah ada tata cara untuk mencegah terjadinya demam berdarah dengan melakukan imunisasi. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan demam berdarah. Saya kembalikan ke Dr. Resti. Baik, terima kasih banyak Dokter Anggreni. Ya, kita akan buka sesi tanya jawab. Silahkan bagi yang akan ingin bertanya, karena sebenarnya banyak sekali ya tadi ya setelah paparan itu insight-nya kalian itu biasanya akan lebih terbuka gitu ya, lebih akan banyak pertanyaan di kepalanya. Silahkan, ada yang mau bertanya? 3 penanya pertama. Mumpung ada Dokter Anggreni-nya nih. Ya. Sama malu. Ya, silahkan. Ada yang mau bertanya? Anak tutor saya, tutor 3. Langsung aja Dokter Resti. Baik, baik, silahkan. Anak saya. Dari tutor 3, ya. Oh, siapa dulu nih? Alveron, silahkan Alveron. Baik, dokter, terima kasih banyak atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, dokter. Saya Alveron, aslinya bukan warga lokal Blok TM. Saya hanya datang ke sini untuk belajar tambahan karena saat ini mau lomba bentar lagi. Izin bertanya, dokter. Yang pertama, mengenai infeksi meningokokus, dokter. Setahu saya itu kasusnya kan cukup sering dan parah juga. Alasannya adalah mengapa vaksin meningokokus itu tidak dilaksanakan di program nasional. Padahal kita tahu sendiri penyakitnya berbahaya dan sebenarnya preventable dengan vaksin. Kalau kita punya regimen vaksin yang tepat. Lalu yang kedua, dokter, mungkin izin bertanya, sebenarnya barrier apa yang menghalangi masyarakat untuk tidak melakukan vaksinasi? Gitu? Apakah mereka setakut itu dengan jarum suntik sampai-sampai tidak mau divaksin atau seperti apa, dokter? Mungkin supaya kita bisa lebih terarah apabila kita mengembangkan inovasi atau pengembangan yang berbasis vaksin. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Alveron. Pertanyaannya bagus, silahkan dok. Terima kasih. Afron, pertanyaan yang terkait dengan meningokokus. Jadi, vaksinasi itu akan diberikan apabila burden of disease di Indonesia itu dapat. Untuk meningokoksemia yang sangat berat, betul sekali tadi. Entah mengapa, di regio Asia itu enggak dapat. Southeast Asia enggak dapat. Kita periksakan juga enggak dapat. Padahal yang saya katakan tadi, seperti yang iya nih, meningokoksemia, setiap kali kita ambil enggak dapat. Bila mana kita tidak mendapatkan suatu burden of disease yang jelas, maka dia tidak bisa menjadi suatu imunisasi dengan National Immunization Program. Tetapi vaksin meningokokus menjadi wajib, sekarang wajib lagi ya, diberikan apabila kita akan ke haji, umroh. Yang kita tahu di sana Afrika itu sebagai belt-nya. Dan kalau di luar negeri, memang di Amerika, di Eropa, itu juga diberikan vaksin meningokokus untuk bayi-bayi. Karena memang di sana penyakitnya itu ketemu. Jadi di sini kita hanya memberikan apabila kita mau kontak dengan banyak orang yang meningokokus. Tetapi di sininya kita belum melakukan National Immunization Program karena belum bisa dibuktikan bahwa burden of disease-nya memang dibutuhkan vaksin itu. Oke. Yang kedua adalah terkait dengan mengapa kok pada nggak mau divaksin. Jadi sudah ada penelitiannya.
itu kerjasama dengan UNICEF. Yang pertama adalah takut efek samping, kejang dan demam. Jadi demam yang utama, kemudian takut jadi kejang. Yang kedua adalah tadi, takut disuntik. Yang ketiga adalah tidak diizinkan oleh ayah. Jadi bapak itu penting sekali. Nah, ditambah dengan kalau ini bukan bukan bagian dari penelitian tersebut, pertanyaan tadi, namun ditambah memang dengan banyak sekali sliweran berita, baik memang itu karena ada kejadian ikutan pasca imunisasi di berita yang kemudian digoreng lagi dengan hoax. Karena kejadian ikutan pasca imunisasi itu biasanya beritanya ramai dan luas. Tetapi itu kan belum dikaji sebabnya apa. Memang betul setelah diimunisasi. Tetapi apakah betul terkait dengan pemberian imunisasi itu yang perlu dikaji lebih lanjut. Nah, biasanya kan rame awalnya aja kan bahwa tidak ada hubungannya dengan imunisasi, biasanya nggak jadi berita. Nah, hal tersebut, Alvaro dan anak-anak semua, adik-adik semua, yang membuat menjadi orang tua itu tidak membawa anaknya diimunisasi. Lagi-lagi, anak itu punya hak untuk menjadi sehat. Salah satu untuk menjadi sehat adalah tidak terinfeksi. Agar tidak terinfeksi, ada vaksin yang bisa melindungi terhadap cukup banyak antigen yang menyebabkan sakit. Hak anak itu diambil tua dengan tidak membawa anaknya ke tempat pemberian imunisasi. Jadi bayangkan bagaimana banyak anak yang mengalami opportunity-nya jadi loss of opportunity untuk mendapatkan vaksinasi gara-gara orang tua. Jadi kalian semua ini harus yang menjadi terdepan, mengingatkan tiap waktu bagaimana pentingnya mencegah sakit, karena sudah sakit itu ada komplikasinya jangka panjang. Bayangkan yang SSPE itu kan bisa sampai belasan tahun kemudian, barulah dia menyebabkan kematian. Dan juga kalau sudah terinfeksi, menyebarkan ke yang lain-lain. Artinya, kita mendapatkan penyakit yang bisa akhirnya yang lain-lain pun terkena. Jelas, Alfron? Baik, jelas dokter. Berarti seandainya kita ingin meningkatkan cakupan imunisasi, kita tekankan ke orang tua bahwa menjadi sehat itu adalah hak milik anak yang tidak boleh kita rangkuti. Benar sekali. Itu message-nya. Yang suka terlupakan. Ya? Baik, terima kasih banyak dokter. Baik, terima kasih Dr. Alveron dan Dr. Anggreni atas jawabannya. Ada lagi? Silakan dua pertanyaan berikutnya. Bentar, ini ada message nggak? Oh, ada chat. Sebentar. Konita Askia, silakan. Perkenalkan dokter, nama saya Konita dari grup tutor 3. Saya mau bertanya tentang Mpox tadi itu dok. Jadi kan katanya yang manifestasi klinis di Afrika dan di luar Afrika itu berbeda. Itu kenapa ya dok? Ya, sampai sekarang juga Konita ini anak saya di tutor 3. Kalau ditanyakan mengapa berbeda, itu yang kita belum tahu. Kenapa kok beda? Hanya secara epidemiologi
pada saat dilihat ini benar mpox ya. Tetapi kok kalau inside Afrika dia demikian dan banyaknya pada anak-anak. Kalau dia keluar kok lebih sedikit. Kalau secara umum infeksi ya, ini Konita, ini secara umum infeksi. Suatu penyakit itu biasanya yang tertular adalah dewasa terlebih dahulu. Sampai orang dewasa itu mendapatkan antibodi banyak secara umum dewasa, sehingga penyakit yang awal kena dewasa biasanya berat, parah, banyak, itu berangsur-angsur turun. Kemudian yang ditularkan justru anak-anak. Anak-anak yang lesinya bakal banyak, bakal parah. Dewasa itu sudah menjadi sedikit. Parah anak-anak. Secara umum infeksi, si dewasa itu mungkin keluar Afrika ini. Awal mpox itu menjadi outbreak adalah adanya party di pulau di Spanyol. Dewasa itu. Sehingga dewasa sebagai indeks case pertama memang menularkannya itu dengan lesi yang lebih sedikit. Tidak seberat seperti di Afrika. Menularkannya juga kepada orang-orang tertentu. Kalau disebut imunokompromis, ya juga enggak. Karena ya bisa party artinya sehat. Seperti itu. Jadi mungkin hal-hal tersebut infeksi secara umum yang membuat kena berat, selain mungkin kalau kita bicara genetik dan HLA dan lain-lain. Jadi saya belum bisa menjelaskan secara pasti. Demikian Dr. Resti, terima kasih. Terima kasih dok. Nah, saya pernah baca di mana ya dok ya, yang di Singapura itu di bandaranya tuh sudah siap-siap ya, maksudnya untuk Nah, mencegah mpox gitu. Kalau di kita gimana itu dok? kalau di bandara saya belum dengar dok. Tapi Hmm. kalau ada, saya soalnya termasuk dalam apa ya istilahnya kepanitiaan mpox begitu. Ada Memang panitianya ya dok? Kementerian Kesehatan ya, jadi membuat guideline semuanya. Hmm. Kewaspadaan itu wajib karena ini sangat menular. Betul. Namun sangat menularnya memerlukan kontak yang cukup erat. Sampai sekarang memang masih terbatas pada kelompok MSM. Men sex with men. Namun tidak menutup kemungkinan untuk tertular lainnya. Nah, karena masih menjadi suatu kelompok tertentu, menjadi lebih mudah buat kami mendapatkan kasus. Karena rajin kok untuk laporan dan sudah ada vaksinnya juga. Jadi seperti itu kira-kira saat ini kondisinya. Kalau Singapura itu karena flight-nya SQ kan dari mana-mana. Ya, Jadi betul. betul-betul lebih strict dan mereka dan sama dengan kita juga mpox itu apabila ada yang sakit rumah di Jakarta ya itu kita tempatkannya di rumah sakit Sulianti Saroso, rumah sakit infeksi Sulianti Saroso. Nah, biar Demikian. anak tahu ya dok, di mana pusatnya kalau di kita. Ya, baik. Ada pertanyaan lain? Satu pertanyaan lagi?
Ya, silahkan Mas Pandu nih, Mas Pandu Widianto, silahkan. Baik, terima kasih kesempatannya, dokter. Mohon izin, pertanyaan saya terkait dengan rekomendasi tata laksana campak yang tadi sempat dijelaskan oleh dokter Anggi. Pertanyaan saya mungkin cukup sederhana ya, dok. Saya masih belum bisa menemukan jawaban yang memuaskan saya. Kenapa antibiotik itu justru diberikan pada pasien risiko tinggi campak, begitu? Bukankah pemberian antibiotik yang tidak tepat indikasi itu justru eh, tidak disarankan begitu, dok? Bukankah katakan nanti akan merusak eh, katakan mikrobiota atau yang bukan menjadi target pemberian antibiotik itu, dok? Sebetulnya apakah pemberian antibiotik ini diharapkan menurunkan risiko tinggi tadi, atau seperti apa ya, dok? Apakah sebetulnya apa sih mekanisme yang diinginkan terjadi oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia? Karena saya yakin eh, Ikatan Dokter Anak Indonesia mengeluarkan panduan tata laksana itu tidak hanya berdasar pada terpaksa tidak ada solusi lain sehingga memberikan antibiotik. Jadi mungkin inti dari pertanyaan saya adalah kenapa sih kok dikasih antibiotik, dok, untuk menurunkan resiko tinggi campak tadi? Seperti itu, dok. Ya. Oke, sayangnya saya nggak ketemu nanti ya. Oke deh, nggak apa-apa, nggak ketemu ya. Ya, sip. Ya, jadi ini Pandu. Kita pakai berantem dulu di Ikatan Dokter Anak Indonesia. Yang membuat menjadi ada antibiotik itu adalah kami. Saya kebetulan ketua UKK infeksi, kita minta pakai antibiotik pada campak. Ya. Dan itu rame. Persis seperti tadi. Kita bisa menemukan adanya jurnal. Jadi publikasi ilmiah dari pemberian antibiotik pada campak. Jadi enggak abal-abal. Yang pertama adalah dari WHO. Sebentar, saya itu kepingin ngebuka, cuma kok nggak bisa. Jadi itu WHO juga memperkenankan, silakan deh kamu untuk memberikan imunisasi memberikan antibiotik pada campak karena memang demikianlah adanya. Ya, oke, silakan deh kalian memberikan. Begitu. Ya, satu kita dapat WHO boleh. Karena WHO itu mengikuti berbagai tulisan dari dokter-dokter yang bekerja di daerah Palestina, dokter-dokter yang di daerah Afrika, yang dokter WHO atau dokter dari negara maju yang tidak mau memberikan antibiotik pada pasiennya. Ingat ya, mereka itu adalah orang-orang yang strict banget pakai antibiotik, bekerja di tempat-tempat demikian, mereka itu nggak mau saya kasih antibiotik. Di jurnal-jurnal tersebut akhirnya dibandingkan antara dokter yang bekerja setempat, jadi dokter emang Afrika, kerja di Afrika, dokter yang di daerah perang Suriah, daerah perang Palestina, segala macam, yang aslinya dengan dokter-dokter yang bule luar negeri. Ternyata matinya itu lebih banyak yang kalau ditangani dokter-dokter bule yang nggak mau ngasih antibiotik. Sampai akhirnya dokter-dokter WHO, dokter negara maju itu menyesal. Coba saya pakai stylenya
orang asli, dokter asli yang memberikan antibiotik pada campak. Ingat ya, pada campak. Nah, kemudian kami dari UKK infeksi, saya itu ngomong sampai ada korennya. Boleh antibiotik memang enggak. Antibiotik itu untuk prevention, antivirus pula. Aneh kan? Antibiotik untuk prevention, boleh antibiotik prevention kalau misalnya ada kelainan jantung, atau kalau misalnya mau operasi. Tetapi ini untuk prevention. Pada campak yang notabene adalah antivirus. Kemudian kami orang-orang infeksi yang lihat di Baduy, kita lihat di Kalimantan, kita lihat bagaimana yang di Timika Mimika, hancur lebur itu, puluhan mati gara-gara campak, sehingga harus dikeluarkan bahwa kalau dia nggak pernah divaksin, kalau dia balita, kemudian bukan tinggal di Bandung ya. Kalau di Bandung kan kalian bisa 2 hari lagi ke sini ya, 3 hari lagi ke sini ya. Itu nggak usah dikasih antibiotik. Kalau bisa kita monitor, nggak usah. Malnutrisi, komorbid, maka kita akan berikan antibiotik. Kalau nggak kuatri, amoxicillin. Jelas, Pandu? Jadi nggak Baik, Dok. semata-mata perasaan, juga ada jurnalnya, dan bahkan sampai systematic review meta-analysis Cochrane. Terima kasih, Dr. Esti. Ya, terima kasih dok. Ada satu lagi nih pertanyaannya dok. Sebenarnya dia menulisnya di chat. Arimbi, silahkan boleh tanya langsung saja sendiri. Silahkan Arimbi dari Dok. ya. Dok, halo. Silakan. Maaf sebelumnya ini saya udah on cam tapi kayaknya nggak muncul ya. Ya, nggak apa-apa, sok. Ya, oke. Jadi izin tanya dok, sesuai yang saya baca ada dari CDC itu katanya kalau orang yang terkena HFMD, hand foot and mouth disease, itu katanya kalau misalnya dia simptomnya udah hilang, itu dia masih bisa menyebarkan virus itu ke orang lain. Terus bagaimana caranya pasien itu tahu kalau dia masih perlu medical treatment yang lebih lanjut ya dok? Terima kasih. Oke, Arimbi, jeleknya anak-anak, nggak cuma hand, foot, and mouth disease, termasuk juga COVID. Pokoknya yang namanya anak-anak tuh sumber penyakit dibandingkan dengan dewasa, viral load dan viral shedding pada anak-anak itu lebih tinggi dan lebih lama. Selalu begitu. Oke? Jadi dia yang ketularan, dia yang paling banyak dapat ininya, tapi dia juga mampu menularkannya lebih banyak, lebih luas. Oleh karena itu pola hidup bersih sehat saja terapkan, Arimbi. Karena ya nggak bisa enggak lah, namanya juga kalian berenang, kalian ke mall, belum lagi anak-anak itu biasanya suka main bersama, mandi bola. Nah, si pola hidup bersih sehat itu saja terapkan. Cuci tangannya, begitu habis mandi bola itu ganti baju, cuci tangannya sampai rumah dimandiin dulu, barulah ini lagi supaya enggak. Tetapi kitanya juga, kita orang dewasa juga terapkan demikian sehingga tidak saling menularkan. Mungkin saya hanya bisa menjawab seperti itu. Dokter Resti mungkin ada tambahan dalam segi public health atau lainnya. Ya betul, sebenarnya pandemi kemarin COVID itu mengajarkan kita banyak hal ya dok ya, terutama untuk kebersihan sebetulnya. Kebersihan, apa sih namanya, mungkin yang tadinya orang dari mana-mana nyampe ke suatu tempat tuh nggak mandi, kan kalau kemarin kan harusnya mandi dulu, bersihin baju segala macam gitu ya. Nah ini juga sama gitu, apalagi pada anak-anak gitu. Dan biasanya care atau lingkungan yang paling kecil dari anak-anak itu kan pasti keluarga gitu ya. Jadi gimana kebiasaan gitu sebenarnya, begitu ya dok ya? Oke. Ya sudah.
Saya rasa cukup ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau ada nanti bisa ditanyakan kembali gitu ya melalui ini grup tutor grup 3 ya, Dok ya? Ya. Dokter? Nanya juga tutor grup 3, soalnya nanti takut diomelin kali sama saya. Kok nggak nanya? Gitu. Ya, boleh-boleh diomelinnya lanjut aja, Dok. Nggak apa-apa. Baik, terima kasih. Dengan demikian, sebelum saya tutup, kalau Dokter Anggi punya take home message tadi ya, kalau saya sekedar mengingatkan bahwa sekarang setelah Anda mengikuti seminar ini, harapannya adalah Anda mulai mengapresiasi gitu ya, bahwa yang namanya demam juga sekarang Anda mengapresiasi bahwa oh kalau orang demam Anda harus bisa gitu ya, mengapresiasi itu dalam artian demamnya ini polanya seperti apa, apakah ada ruam atau tidak, seperti tadi. Jadi penegakan diagnosis itu penting, berarti Anda harus belajar, nanti mungkin ada skill lab-nya tersendiri gitu ya, untuk history taking pada fever, itu utama. Karena dari atau history taking yang baik itu membantu Anda menegakkan diagnosis, ya itu penting. Kemudian pendekatannya harus sistematis dan holistik, jadi sistematis itu runut gitu ya, pola berpikir Anda harus runut, terus juga menyeluruh gitu ya. Jangan lupa tadi ada gejala penyerta lainnya, itu juga menjadi catatan Anda gitu ya. Kemudian laporkan mulai sekarang gitu ya, mulailah dari keluarga terkecil, siapa tahu nanti ada punya sepupunya gitu atau ponakannya yang tiba-tiba sakit demam dengan ruam. Nah ini diingatkan dia pergi kemana, apakah sudah dilaporkan pada puskesmas atau belum gitu ya, itu menjadi bisa walaupun Anda masih mahasiswa kedokteran gitu ya. Kemudian akhirnya kembali lagi pencegahan di mana-mana menjadi lebih utama dibandingkan mengobati. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas. Terima kasih Dokter Anggi atas kesediaannya. Ya, terima kasih banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Silahkan boleh membubarkan diri. Terima kasih Dok. Hai. Banyak dok. Banyak dok. Banyak dok. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Terima kasih.